Setiap kita pasti sering kali terbetik rasa sombong. Karena manusia memang punya potensi untuk sombong dalam dirinya. Cuman potensinya itu mau dikembangkan atau mau dimatikan, seperti itu. Kesombongan dan dua sumber maksiat. Jadi sumber maksiatnya ada dua. Hawa nafsu, sombong. Ini sumber maksiat. Kenapa orang dari sombong bisa maksiat? Oh, panjang nanti ceritanya. Dari sombong timbul ujub. Dari sombong timbul merasa diri lebih baik. Dari sombong dia nggak mau berteman sama orang banyak. Dari sombong dia merasa paling segala-galanya. Maka dua sumber kemaksiatan, sombong, hawa nafsu. Ini yang bikin orang melakukan maksiat. Saya udah pernah sampein sebelumnya. Kita kalau bikin dosa sama maksiat yang kita salahin setan mulu. Betul betul. Ibu-ibu males pengen melangkahkan kaki ngaji. Duh ya Allah, malesnya nih setan yang godain nih. Setan lagi duduk di pojokan gua mulu, perasaan yang disalahin. Kayaknya kagak godain dari tadi, begitu ya bahasa kitanya ya. Jadi setan yang disalahin. Ibu-ibu nonton sinetron, waktunya Isya datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, males bener. Nih setan yang bikin ngantuk nih. Nih setan yang nyuruh saya nonton sinetron. Kata setan, saya diem aja perasaan. Ya, kita sering kali kalau mau bikin dosa yang disalahin setan. Padahal kesian, kadang-kadang dia kagak salah juga. Tapi sering juga disalah-salahkan. Maka yang membuat orang melakukan dosa itu ada dua. Ada dua ya, ada dua. Tadi sumber dosa kan ada dua, maksiat dan kesombongan. Dua hal yang membuat orang atau manusia ini melakukan dosa. Yang pertama, hawa nafsu. Dia Allah kasih fitrahnya punya hawa nafsu, kepengen. Hawa nafsu tuh kepengen. Pengen sesuatu, ibu pengen makan, berarti lagi nafsu makan enggak? Pengen minum, lagi nafsu minum, aus, ya Allah, hawa nafsunya timbul. Pengen tidur, lagi nafsu, aduh enaknya tidur hujan-hujan begini daripada ngaji. Begitu. Itu hawa nafsu. Keinginan, kepengen yang ada dalam diri kita. Yang kedua, yang membuat kita maksiat adalah atau melakukan dosa adalah godaan syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubina. Sungguhnya syaitan musuh yang paling nyata buat kamu, paling nyata tuh syaitan. Ya, tapi ada lagi yang tersembunyi tapi bikin kita hancur, hawa nafsu. Hawa nafsunya mau, syaitannya nggak goda, bisa jadi maksiat karena hawa nafsunya menggebu-gebu. Hawa nafsunya mau, syaitannya ngomporin, cepet langsung maksiatnya. Syaitan ngomporin, hawa nafsunya nggak mau, kalah sama keimanan dia kepada Allah, nggak jadi dia maksiat. Tapi ketika syaitan nggak ngomporin, melainkan hawa nafsunya yang menggebu-gebu, orang bisa maksiat. Karena banyak orang yang kalah melawan hawa nafsunya sendiri. Zaman sekarang jihad kita bukan jihad di medan perang, jihad kita bukan kayak penduduk Gaza, Palestina, ya, yang dibom sana sini, bukan. Jihad kita bukan kayak di zaman Nabi yang ngangkat pedang, ya kita bertakbir Allahu Akbar dipenggal pala kafir Quraisy, bukan. Tapi jihad kita zaman sekarang lebih berat, yakni jihad melawan hawa nafsu. Berat nggak jihad melawan hawa nafsu? Ya Allah, kalau udah mau maksiat ya Allah, susah bener ini. Susah bener ya Allah. Itu hawa nafsu, sulit ya. Maka dua, setan, hawa nafsu. Dan sumber kemaksiatan yang akan lebih panjang melebar nantinya dari dua juga, nafsu dan kesombongan. Maka kata Imam Sufyan As-Sawri, ya, kullu maksiatin nasyiatun an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai' fa innahu yurja ghufranaha. Setiap perkara atau maksiat yang timbulnya dari hawa nafsu, maka ini bisa dapat potensi Allah ampunin. Ada potensi diampunin sama Allah. Karena hawa nafsu tuh keinginan aja. Tapi beda. Yang kedua, kullu maksiatin nasya'at an kibrin. Setiap maksiat yang timbul dari rasa sombong, kesombongan. Ai da'wal fadl, yakni mengakui
kalau kita punya kelebihan dibanding orang lain, baik kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan tampang, kelebihan jabatan dan lain sebagainya, fa innahu la yurja ghufranaha li'anna maksiyata iblis kana asluha ay al maksiyah minal kibri. Ya. Apa maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah? Setiap maksiat yang lahir, tumbuh, keluar berasal dari rasa sombong awalnya. Nih, maksiat dosa yang keluarnya dari rasa sombong. Merasa kita punya kelebihan dibanding orang lain. Ya, orang mah nggak kayak kita. Oh, saya mah hartanya banyak, nggak kayak orang tuh. Dia mah makan aja susah. Kalau saya mah alhamdulillah. Sombongnya bukan main. Baru beli mobil, jalan. Sama tetangga kagak negor, klakson kagak, buka kaca kagak, turun dari mobil kagak napak tanah, kuntil anak model begini. Masya Allah ya Rahman. Ya, ada. Jadi hati-hati nih, yang nasya'at an kibrin, tumbuhnya dari rasa sombong, la yurja ghufranaha, susah diampunin sama Allah. Sombong. Ya, ini kita bahas terkait dengan sombong. Bahkan di sini disebutkan li'anna maksiyata iblis kana asluha ayal maksiyah minal kibr. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahukah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah? Siapa makhluk Allah yang pertama kali berbuat dosa? Iblis. Sebelum Adam tuh iblis dulu. Allah ciptakan 3 makhluk. Nih, berurutan. Malaikat, iblis, jin ya, malaikat, jin, baru bashar, manusia. Jadi manusia diciptain paling akhir. Pertama Allah ciptain malaikat. Malaikat itu diciptainnya dari nur, cahaya. Makanya malaikat tuh bercahaya. Ketika Nabi pertama kali dapat wahyu, silau. Nabi ketakutan. Kenapa? Ngelihat sayapnya malaikat Jibril itu dari ujung ke ujung. Cahayanya besar. Nutupin matahari. Jadi malaikat itu diciptakannya min nur, dari cahaya. Yang kedua, setelah malaikat diciptakan baru ayat turun mengenai jin. Jin itu diciptakannya khalaqtahu min nar. Kata jin, aku diciptakan dari api. Dari api jin diciptainnya. Baru setelah jin diciptakan manusia, Allah kenalin, dikumpulin malaikat jin. Kata Allah bilang dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jin ini dulu ada 2 tempat. Tinggalnya 2 tempat. Ada sebagian yang Allah taruh itu di langit, tinggalnya bersama para malaikat. Ada sebagian lagi yang jadi khalifah fil ard. Jadi sebelum nih bumi ditinggalin sama manusia, lebih dulu jin yang tinggal di sini Allah ciptain. Makanya kita nih hidup berdampingan. Iblis atau jin dari api, malaikat dari cahaya, manusia bashar dari mintin, dari tanah. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kisah dalam Al-Quran menandakan bahwa kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk yang diciptakan Allah itu bukan Adam, tapi iblis. Iblis ini dulunya panggilan. Ya, iblis ini dulunya panggilan. Jadi ada sesuatu yang buruk ditutupi dengan kebaikan, namanya libas. Contoh, ibu-ibu pakai pakaian di sini. Ada aurat kita yang wajib ditutup. Kalau kelihatan malu apa enggak? Buruk enggak di mata orang? Maka sesuatu yang buruk dan ditutupi dengan yang baik namanya libas. Libasun, pakaian. Tapi ada yang udah baik ditutupin dengan keburukan. Udah baik nih, bagus. Ditutupin nama keburukan, namanya iblis. Ya, namanya iblis. Jadi iblis itu berasal dari kata balasa, yang artinya menutup kebaikan. Kebaikan yang ditutup dengan keburukan berasal dari kata balasa. Maka disebut dengan iblis. Maka ada salah satu jin yang asal namanya Azazil. Jadi si iblis itu namanya dulu Azazil. Azza maknanya mulia, saking dimuliakannya sama para malaikat.
Karena si iblis ini cerdas, si Azazil ini paling pinter dulu. Jadi segala hal dia tahu. Tiba-tiba dia udah ngerasa nih di atas lah. Pinter, hebat, makhluk yang Allah ciptakan, banyak malaikat para muji. Tiba-tiba Allah ciptain Nabi Adam manusia, Bashar mintin. Coba sebutin kata Allah, disebutin sama Nabi Adam. Wah, mulai dengkinya iblis timbul dalam hatinya. Kan selama ini yang paling hebat saya. Kok kenapa si Adam yang dipuji-puji? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Al-Quran menyebut kata iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tuh enggan, aba wastakbar, enggan, menolak, gak mau. Jadi iblis itu disebut dengan panggilan iblis, ya. Dia punya dosa sombong, Allah jadikan dia fasik karena tidak mau menuruti perintah Allah. Jadi begini, iblis itu berdosa bukan karena dia nggak mau nyembah Adam, bukan nyembah, sujud sama Adam, bukan. Selama ini kita berpikir, oh iblis tuh diusir dari surga karena dia nggak mau sujud sama Adam, bukan. Allah nggak masalahin dia nggak mau sujud sama Adam. Yang Allah permasalahkan, yang bikin Allah murka, tatkala iblis tuh nggak nurut sama Allah. Contoh, ibu-ibu punya anak, Bu? Punya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nambah lagi pada insya Allah. Kita yang punya anak, ketika kita suruh anak kita untuk sholat, anak kita ngebangkang, marah apa enggak? Marah karena dia nggak sholat, apa karena dia ngebangkang? Ngebangkang. Coba dia nggak sholat, tapi dia ngejawab gini, iya Bu, nanti kakak kerjain. Tapi dikerjainnya masih dientar-entar. Cuman dia nggak ngebangkang, dia bilang, iya Bu, makasih nasehatnya. Kita marah karena dia nggak sholatnya, tapi kita tidak marah dan benci kepada dia karena dia tetap nurut ngedenger apa yang kita nasihatin. Allah tuh pengennya Allah nyuruh iblis sujud, iblis ngejawab harusnya, iya wahai Allah, baik wahai Allah. Tapi yang ada malah iblis menjawab. Ini sama kayak kita zaman sekarang. Suami istri bertengkar, laki sama bini, gara-gara bininya tukang menjawab. Betul apa betul? Ya kalau menjawab salam nggak apa-apa. Pertengkaran akan lebih banyak tatkala istrinya pandai menjawab layaknya iblis. Tapi insya Allah bukan iblis. Istri-istri kita bukan iblis semua ya. Apa contohnya Ustazah? Ketika iblis disuruh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, sujud, malaikat sujud semua. Diem, nggak ngejawab, iya aja. Tapi ada yang ngejawab, Azazil, iblis. Ya Allah, interupsi. Ya Allah, ngapain saya harus sujud sama Adam? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptainnya dari api. Lah kalau Adam mah cuma dari tanah. Api sama tanah kan muliaan api. Betul ya? Tanah mah ya di bawah diinjek-injek, bahasanya begitulah. Ngapain ya Allah? Iblis ini terlalu sombong. Menjawab Allah, minta alasan, padahal dia tahu Allah itu Rabbil Alamin. Jangan pernah nanya alasan sama Allah, Allah yang paling tahu, Allahu a'lam. Murka Allah, marah. Sama kayak bini, laki bilang, mah masak ngapa mah? Kita diam, iya Pak masak, biarpun cuma telur diceplok sama mie direbus doang kan udah masak tuh ya. Tapi gara-gara menjawab perkara tersebut berantem, piring bertebangan. Wah. Mah masak kenapa? Kenapa sih papa nyuruh mama masak terus? Papa nggak lihat mama capek dari subuh ngurusin anak? Kan bisa pesen di yang lainnya atau papa beli, manja banget jadi suami. Wah, gara-gara menjawab, minta alasan, akhirnya habis rumah tangga gara-gara kita rajin menjawab. Maka ibu-ibu kalau lagi berantem sama suami, ini juga berlaku bapak-bapak.
Ya, kalau bini lagi ngomel, iya aja Pak. Iya. Udah kelar, aman dunia tuh. Ya, nggak usah dijawab. Ya. Begitupun kalau laki lagi ngomel, iya Pak. Tapi ini berat banget buat perempuan biasanya. Karena perempuan mulutnya gatel pengen menjawab. Ustazah, saya tuh punya alasan, masa nggak saya jawab? Nanti jawabnya kalau situasinya udah dingin. Kalau di situ laki ngomel, di situ kita ngejawab, abis. Murka makin murka. Makanya itu, ya. Kalau iblis pengen nanya alasannya sama Allah, nanti nurut dulu. Cuman disuruh sujud, itulah timbul sombong. Ya. Apa itu sombong? Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merasa diri itu lebih baik daripada manusia lainnya. Suami ngomel, wah nggak mau nolak nasihat suami. Mama tuh ya, papa udah bilangin, harusnya mama tuh kalau keluar jangan pakai baju kayak begini. Emang papa pernah beliin mama baju? Papa suka komen baju mama, emang papa pernah beliin? Ya kalau bisa jilbabnya yang begini, emang papa pernah ngasih duit beliin baju sama jilbab? Habis kita ngejawab. Makin murka. Boleh ngobrol, deep talk, tapi nanti di situasi yang berbeda. Ini kesalahan yang dilakukan oleh iblis kala itu. Makanya dosa pertama yang ada di alam semesta ini bukan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi dosa pertama adalah al-kibru, sombong. Dan sombong adalah sumber dari segala maksiat apapun.